Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Bu harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, materi hari ini masih kelanjutan dari bab 1 kerajinan bahan limbah lunak. Nah, submateri yaitu bagian C, proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat merancang dan membuat produk kerajinan dari bahan limbah lunak untuk membuat kerajinan lunak yang kreatif dan inovatif sesuai pengolahan kerajinan dari bahan limbah lunak. 2. Siswa dapat mengajikan kemasan produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang kreatif dan inovatif. Produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang dimaksud adalah limbah lunak organik. Nah, limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuh-tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, inilah contoh limbah lunak organik yaitu kulit jagung. Hasil kerajinan dari kulit jagung yaitu bunga mawar. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, inilah contoh hasil kerajinan limbah lunak organik. 2. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, inilah contoh limbah lunak anorganik yaitu sampah plastik. Hasil kerajinan dari limbah plastik. Nah, inilah Ibu tampilkan contoh hasil kerajinannya yaitu tas. Pengolahan bahan limbah keras dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Berikut ini proses pengolahan bahan limbah lunak yang dapat dilakukan. 1. Pemilihan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan yang sudah seharusnya dibuang. Pemilihan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. 2. Pembersih limbah lunak. Limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya saja kulit jagung. Kulit jagung harus dibersihkan dari tongkol dan rambutnya. Selanjutnya, apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak, itu tergantung dari perancangan produk oleh si perajin. 3. Pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Mengapa? Tujuannya agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Pewarna bahan limbah lunak. Pewarna pada bahan limbah lunak yang sudah kering merupakan selera untuk memberi warna. Jika dalam mendesain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Pengeringan setelah pewarna. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau dianginkan. 6. Penghalusan bahan agar siap dipakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerinda atau diamplas. Nah, inilah 6 cara proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum dan sederhana.
Dalam pembuatan proses kerajinan, kita perlu memahami terlebih bagaimana membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses pembuatannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Oleh karena itu, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Kegunaan, seperti mangkok untuk wadah sayuran. 2. Kenyamanan, seperti cangkir didesain lengkap dengan pegangannya. 3. Keluasan, seperti sepatu harus sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan, gelas dari batok kelapa harus memperhatikan atau mempertimbangkan komposisi sang pelapis yang dipakai agar tidak berbahaya. 5. Keindahan, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.